Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Biarlah kasih dan sukacita Tuhan tetap melingkupi kehidupan kita. Apapun kondisi yang kita alami, mari tetap bersukacita. Mari katakan saat ini dengan hati bersyukur. Dengan segala ucapan syukur, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan seminggu lamanya, dan bahkan pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami dan boleh tetap menikmati berkat Tuhan melalui cuaca dan kondisi yang terus mendukung kami untuk akhirnya tetap rindu bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu saat ini. Terangi hati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara dan hadir di tengah-tengah kami untuk akhirnya mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, dan kami boleh memahami apa maksud firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan seperti rusa yang rindu aliran sungai. pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32.
di atas judul Khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai saat ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dari pembacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-22 sampai 32, ini berbicara tentang khotbah Petrus mengenai bagaimana Petrus bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Di ayat yang ke-22, di situ Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang adalah seorang dari Nazaret sejak dahulu telah ditentukan dan dinyatakan. Di situ ada dua kata kerja, yaitu ditentukan dan dinyatakan. Jadi sebelumnya bahwa Allah memang sudah menentukan Yesus Kristus untuk menjalankan misinya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dengan tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus selama pelayanannya di dunia ini menandakan bahwa Tuhan memang sudah meneguhkan Yesus Kristus untuk akhirnya melayani kita manusia di dalam dunia ini. Ayat yang ke-22. Di sini Petrus mengajarkan kita bahwa kematian Yesus Kristus itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, tetapi kematian Kristus itu adalah untuk menggenapi rancangan Allah yang semula Allah maksud dan rencanakan. Walaupun Yesus Kristus disalibkan dan mati, tetapi Allah membangkitkan Dia. Di dalam pembacaan kita, untuk akhirnya membuktikan bagaimana apakah benar Yesus itu bangkit, Petrus memberikan dua kesaksian dalam bacaan kita. Yang pertama dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-31, itu tentang kesaksian kitab suci. Yang kedua di ayat yang ke-32, itu adalah saksi Petrus, di mana itu adalah pengalamannya sendiri. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang kesaksian Petrus melalui kitab suci. Di ayat yang ke-25 diawali dengan kata
hubung sebab. Di situ menegaskan kepada kita bahwa peristiwa kebangkitan Kristus memang benar-benar terjadi. Karena memang dinubuatkan Allah di dalam Mazmurnya yang dikutip oleh Petrus di dalam Mazmur pasal 16. Sebenarnya sejak dari awal, sebelum Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini, Nabi Daud sudah menuliskan tentang Kristus itu di dalam Mazmurnya. Dia sudah membicarakan Kristus yang dia tulis adalah Mesias. Dia menceritakan bagaimana Yesus Kristus pada saat Yesus ada di dalam dunia ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus senantiasa ditujukan kepada Tuhan. Ia menempatkan kemuliaan Tuhannya di atas segala-galanya. Dia menempatkan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup. Walaupun dia tahu bahwa selama dalam dunia dia akan menderita, bahkan mati, tetapi dia tahu juga bahwa akhir dari penderitaannya akan membawa kemuliaan bagi Bapaknya dan mendatangkan sukacita yang abadi. Walaupun dia tahu bahwa akan begitu banyak penderitaan yang akan dia alami, tetapi di ayat yang ke-27 dia tetap semakin yakin kepada Yesus bahwa Allah akan senantiasa memelihara hidupnya, bukan hanya ketika hidup di dunia ini, ketika Yesus Kristus sementara pelayanan di dunia ini, tetapi juga dia percaya Tuhan akan menyertai dia sampai ke dunia orang mati. Buktinya bahwa Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kita bersyukur sebagai orang percaya bahwa melalui Yesus Kristus kita mengetahui jalan kehidupan. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Ketika kita mengikut Kristus, ada sukacita yang abadi yang kita rasakan. Dan Yesus Kristus pun juga mengalami bagian itu. Walaupun banyak penderitaan yang dia alami, tetapi kesudahan penderitaannya itu akan mengalami sukacita yang abadi. Ayat 30, Petrus menceritakan bahwa Daud adalah seorang nabi yang telah mendapatkan sumpah dan janji dari Allah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa akan ada dari keturunannya yang akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Sebenarnya yang Allah maksud ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita lihat di ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Karena Kristus adalah seorang keturunan dari Daud, makanya Daud mengetahui bahwa dan dia bisa melihat ke depan bahwa bicara tentang kebangkitan Mesias. Mesias itulah Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi sebenarnya sebelum Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini, Nabi Daud sudah menceritakan tentang kebangkitan Kristus itu di dalam Mazmurnya. Kemudian di ayat 32 ini berbicara tentang kesaksian Petrus. Seperti pembacaan yang kita baca minggu lalu, bahwa salah satu yang hadir menyaksikan kebangkitan Kristus adalah Petrus. Inilah yang disaksikan oleh Petrus bagi orang Israel dan bagi kita juga yang
ada sampai saat ini. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita menjadi pribadi yang menghidupi dan menjadi saksi bagi Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita. Memang tidak mudah, tetapi mari kita meminta anugerah Tuhan untuk memampukan kita menolong dalam bersaksi tentang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Akan menutup ibadah kita pagi hari ini, dan biarlah melalui pujian ini kita juga semakin dikuatkan dan terus menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita.